Halo Faners yang lagi di rumah, dimanapun lo berada. Saat ini gue lagi ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Antasari. Karena gue mau ngobrol sama teman-teman gue di episode YouTube yang kali ini tentang beberapa temen gue. Mereka tuh semua musisi, tapi pada masa pandemi ini mereka tuh struggle tuh maksudnya kayak berjuang dengan cara menjadi marketing dari bisnis multi level marketing. Gue cuma pengen tahu ceritanya mereka gimana sih kok bisa survive dengan cara jadi salah satu agen marketing dari bisnis MLM ini. Dan sekarang gue ada di Ngopile ini tempatnya. Ngopile ada di Antasari, jadi kita mau sambil ngopi, sambil ngobrol. Pastinya tetap dengan protokol kesehatan ya teman-teman. So, jangan kemana-mana, gue akan terus ngobrol nanti sama teman-teman gue ini. Dan pastinya ini bakal jadi informasi yang oke banget buat teman-teman semua. So, tetap di Have Fun bareng Andrew. It's okay to have fun. Oke, halo Faners. Kayak tadi yang gue infoin di depan, kalau gue sekarang lagi ada di Ngopile, Jakarta. Ngopile itu kayak tempat kopi, tempatnya cozy banget, terus minimalis. Yang paling penting harganya walaupun di Jakarta nggak mahal. Love banget kan? Hari ini mau ngobrol sama teman-teman gue yang sangat inspirasi ya. Karena teman-teman gue ini basically musisi. Cuman karena dalam masa pandemi ini banyak banget teman-teman musisi yang hampir nggak ada kerjaannya teman-teman. Jadi tapi pas gue ngeliat buka Instagram, teman-teman gue ini justru malah rise and shine di masa pandemi ini. Gue ngeliatnya kayak mereka benar-benar jadi ini sebuah cerita yang benar-benar menginspirasi gue. Makanya gue ajak dua teman gue ini, mereka nggak hanya jadi musisi tapi bisa jadi marketing di salah satu MLM yang sekarang lagi hits banget. Jadi yang satu ada yang jualan produk-produk kecantikan, yang satu lagi ada yang jualan produk kesehatan. Ya, langsung aja gue temuin sama Ayong and Natalie. Sorry kak, kita namaste dulu ya. Nanti tetap jaga jarak teman-teman ya, walaupun kita lagi ngobrol, lagi berbincang-bincang, tetap harus jaga jarak dan yang pasti mematuhi protokol kesehatan. So, apa kabar guys semuanya? Baik. Sehat ya? Masih waras. Karena karena basically padahal sebelum pandemi nggak waras ya. Ada waras, sayang banget nih. Terima banget udah datang, udah mau ngobrol-ngobrol sama gua. Jadi ini Natalie itu adalah penyanyi juga, artis. Kalau dia tuh punya grup yang nyanyi lagu anak kecil. Apa nama grupnya? Popzol. Ada tahu nggak Popzol? Itu ada jargonnya nggak sih Popzol? Mengajak anak-anak Indonesia untuk bernyanyi, bergembira dan bersenang-senang. Yeay. Kalau kakaknya kayak gini gimana ya? Jadi dia tuh punya grup teman-teman, udah punya lagu sendiri juga. Lo berapa ya? Bertiga ya? Berempat ya? Judul lagunya apa ya? Hitsnya dulu? Hai Beca. Coba nyanyi dikit dong. Beca, coba bawa saya. Gitu. Jangan takut ya bang. Emang agak kurang anaknya. Aku mau hai dulu boleh? Boleh dong. Salam buat Salam. teman-teman Popzol. Ada Ian, Sarah, aku masuk sini YouTube loh. Nanti temen gue yang satu lagi ini, lo pasti tahu deh, dia itu penyanyi juga, MC juga iya, aktor juga iya. Jadi kalau suka nonton net tuh pasti sering banget ngeliat dia. Ada Ayo. Tuh ya tuh. Apa kabar ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya gitu. Jadi dulu lu pernah main sinetron kan, seingat gue kan? TV series ya. TV series. Oke, dikoreksi guys. TV series di Net TV seingat gue ya nggak sih? Lu jadi apa waktu itu? Jadi HRD senior gitu yang galak suka ngancem orang udah dikasih SP. Iya dia sampai mau di SP. Oh, jargonnya. Enggak, ini soalnya bahasanya agak ini ya.
karakternya jadi siapa ya? Maxi. Waduh. Nama seriesnya apa ya? Gue lupa. Kesempurnaan cinta. Oh iya benar, dan itu happening banget kan? Iya dulu tuh kan pas bulan puasa apalagi ya. Heeh. Jadi pas mau buka puasa pasti itu kayaknya jadi sebelum buka puasa. Iya Jadi benar. yang justru banyak yang nonton tuh banyak yang suami-suami yang nonton bukan. Ini gimana saya suami-suami itu gimana? Oh ya. Panas ya, aduh. Ya oke, bukan. Tuh, ini kentang loh. Gak apa-apa lah ya. Ini kita semuanya sehat-sehat semua guys di sini ya. Tetap harus jaga jarak. Kita udah swab dulu kan. Udah swab ya benar. Oke, tuh tadi tuh kan teman-teman gue nih hebat banget di dunia entertainment tuh, maksud gue pengalamannya udah luar biasa banget. Ya maksudnya gue ngeliat mereka itu sebenarnya kayak apalagi kayak Natalie, kayak Ayu, mereka survive dengan tanpa harus bekerja di satu under perusahaan gitu kan, maksud gue the best banget teman-teman gue. Cuma yang bikin gue jadi pertanyaan adalah dari bulan Maret ya kan, bulan Maret ya kalau nggak salah, Maret sampai November inilah sempat yang paling parah itu sampai Maret sampai Mei kalau nggak salah, 3 bulan terparah kan waktu itu. Gue ngeliat memang beberapa teman-teman musisi itu karena memang tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada event, tidak boleh ada gig, mereka semua tuh bener-bener kalau dilihat tuh cuma 3 bulan tapi sangat mempengaruhi kehidupan finansial mereka, ya nggak sih? Nah itu pun juga mempengaruhi kehidupan finansial dari teman-teman gue ini sebenarnya, sampai mereka bingung mau ngapain gitu kan. Cuma nggak lama setelah itu, kayaknya nggak lama setelah bulan Maret itu deh, gue ngeliat lu udah pada posting ini teman-teman gue nih pada ikutan apaan sih gitu loh. Maksudnya gue jadi kayak, gue sebenarnya penasaran sebenarnya karena ada beberapa yang nawarin, cuman kan kalau gue emang udah waktunya udah bingung mau ngapain ya. Padahal sebenarnya kalau lo mau tekuni ya, ini bisnis ini tuh bukan hanya sekedar MLM menurut gue, tapi sangat menjanjikan dan bisa merubah kehidupan banyak orang, benar gak sih maksud gue? Karena nggak ada sesuatu yang sia-sia kalau lo memang ngikutin bener-bener dan berusaha bener-bener. Nah gue mau ngobrol dulu sama Natalie nih, maksudnya kan Natalie ini adalah salah satu member enterprise ya. Nah jadi kalau Natalie ini dia berkecimpung di dunia kesehatan, kayak multivitamin. Nutrisi ya. Karena semua orang pasti butuh itu dong di saat ini untuk menjaga imunitas tubuh gitu kan. Dan yang gue lihat, yang dia jual emang produknya bukan hanya menyehatkan, tapi emang enak guys. Maksud gue itu, langsung lihat lah, contoh yang ini dicontoh. Ya udah. Tapi by the way, gue kan belum nih. Iya. Kalau gue sendiri lebih sehat lagi. Lo tahu Clover Honey itu, dia tuh salah satu membernya gitu, dan dia tuh sangat bersemangat sekali kalau buat di IG-nya. Wah, gue kayak si Natalie ini ikut apa sih? Clover Honey ini apa sih? Gitu. Sampai akhirnya gue tuh sempat memutuskan akhirnya. Dan gue waktu itu pas lagi asam lambung gue tuh kumat, dan dia lagi posting pas banget tuh lagi, ini bisa bikin asam lambungnya lebih reda loh, lebih ini. Gue kayak oke lah gue nih. Dan dia lagi jual paket yang murah. Oke, terus gue juga sekarang mau tanya sih sebenarnya apa yang bikin lo tiba-tiba mau ikutan bisnis MLM ini sih sebenarnya? Oke, awalnya tuh sebenarnya karena kita dalam kondisi pandemi gitu ya, terus gue jauh dari nyokap bokap gitu. Bokap nyokap gue di rumah di Pamulang, gue ngekos di Mampang. Jadi gue berpikir gue harus survive buat jaga kesehatan gue sendiri. Terus selain itu juga gue mikirin keluarga di rumah gimana ya, gitu. Maksudnya kalau bukan gue yang mikirin siapa lagi gitu. Gue punya kakak-kakak, tapi mereka juga pasti punya kesibukan juga gitu. Jadi gue ikut sebenarnya mau cobain produknya gitu, sebenarnya mau konsumsi produknya, terus mau beliin orang rumah juga gitu. Jadi ya udah beli aja dulu paket waktu itu. Setelah itu karena ini memang bisnis ya, maksudnya ada peluang bisnisnya gitu. Jadi yang ngajakin aku, yang nawarin aku tuh bilang itu Kak Ayumi. Hai Kak Ayumi. Kak Ayumi tuh bilang, lo mau jalanin bisnisnya nggak? Gitu. Karena kalau misalnya lo jalanin bisnisnya, selain lo bisa konsumsi, next lo tuh bisa kayak jadi dapat bonusnya tuh si produknya gitu. Karena apa? Karena kan lo bisa dapat duitnya, kayak dapat keuntungannya lagi gitu kan. Jadi muter aja gitu sebenarnya. Terus aku pikir ya udah ya, lagi pandemi gini kan juga kerjaan juga pasti berkurang gitu. Malah mungkin kalau nyanyi nggak ada sama sekali sih gitu ya. Terus untungnya aku masih ada kerjaan main job aku gitu, aku ngajar. Jadi puji Tuhan emang masih ada lah gitu, maksudnya buat bayar pertama kali buat beli itu kan juga nggak murah ya Kak. Iya itu gitu, modal banget tuh gue lihat ya. Modalnya berapa sih pertama kali kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk jadi membernya sendiri itu modalnya cuma 150.000. Itu kita udah jadi member. Jadi kalau kita mau beli itu udah pasti dapat harganya member gitu.
Tapi karena waktu itu HDI itu punya banyak banget promo yang bisa beli ini dapat gratisnya ini gitu. Jadi aku trigger tuh kayak ya udah deh belinya sekalian aja paket. Jadi aku bisa bagi 2 buat aku sama buat mama papa. Gitu. Jadi aku beli paket itu lumayan harganya gitu. Tapi kalau dihitung-hitung kalau kita bagi deh per hari gitu. Per harinya tuh nggak nyampe 20.000 kita minum vitamin gitu. Jadi kenapa enggak gitu, ya udahlah gitu, aku putusin ya udah aku ikut member terus aku mau jalanin pelan-pelan gitu sih. Terus sebenarnya yang mau gue tanyain adalah, kan tadi lo bilang lo ikut karena memang ini produk yang buat kesehatan. Selain benefitnya lo dapetin secara jasmani, ternyata at the same time lo dapet juga bonusnya gitu. Sebenarnya bonusnya ini sendiri, sebenarnya kan banyak banget teman-teman gue yang nitip sama gue mau karena gue bilang sama teman-teman gue mau interview beberapa teman gue yang mau ikut bisnis MLM, jadi pertanyaan itu sudah banyak banget yang masuk ke gue. Mereka nanya gini, sebenarnya si bonusnya ini itu kan katanya yang udah tuh kayak ini bahkan sampai ada menjanjikan gitu ya? Banget gitu, maksud gue semenjanjikan apa sih maksudnya? Kalau lo ini kan sebenarnya karena lagi pandemi jadi tuh ikutan trainingnya tuh via Zoom ya kan? Jadi via online. Kalau lo luangin waktu lo niatin buat lo ikutin pelajarannya. Sebenarnya pelajarannya tuh itu aja kak. Gitu maksudnya ya lo pelajarin produknya, lo tahu fungsinya apa aja, maksudnya kegunaannya apa, terus sama sistem bisnisnya. Kalau lo tahu tuh, ya sebenarnya lo bisa mencapai bonus yang orang-orang bilang itu gitu, puluhan sampai ratusan juta itu gitu. Tapi kalau misalnya lo nya juga setengah-setengah, ya hasilnya juga mungkin ya setengah-setengah juga gitu ya. Karena pertama tuh lo mesti yakin dulu sama produknya. Gitu. Setelah itu lo bisa yakinin orang lain. Terus kalau lo mau yakin orang lain, lo harus coba dulu produknya gitu kan. Ya sebenarnya basicnya tuh kayak gitu aja sih. Sebenarnya kayak temen gue bilang, lo ada biaya member yang pertama kali lo bayarin, sisanya adalah produk untuk lo cobain sendiri juga kan. Dan maksudnya memang kalau lo nggak experience sendiri sama produk ini, gimana lo mau jualin ke orang lain gitu kan sebenarnya. Ya kalau tadi udah ngobrol sama Natali mengenai susahnya ceritanya dia ikutan apa sih lo HDI ya? HDI. Clover Honey itu madu yang lagi hit sekarang. Dan ini juga nggak kalah keren ya, udah mana laki-laki ya kan? Iya gue, iya bener kak, kayak ngegosipin depan orang, gosip depan orang. Kalau ini lebih gol lagi, udah manalah dia laki-laki, udahlah dia seseorang pribadi yang besar, ya kan? Besar bukan karena badannya ya, maksud gue kayak dia tuh beneran menurut gue Ayong itu is a big thing karena dia bisa segala macam, bisa acting, bisa nyanyi, bisa jadi MC gitu, maksud gue orang ini menurut gue big thing gitu. Nah, Yong. Ya. Menurut lo? Kalau ini kan si Ayong ini adalah salah satu, kalau di lo apa ngomongnya? Kalau dia kan enterprise tuh, kalau kita konsultan. Konsultan ya. Dia ini seorang beauty consultant yang kalau teman-teman udah tahu tuh yang namanya Jafra itu lagi Royal Jelly ya orang bilang. Royal Jelly itu di Jafra tuh dia happening banget. Gue tuh saking tiap hari gue ngeliat tuh dia postingan dia tuh berderet semuanya tuh soal Jafra gitu. Gue ini orang gila sih, maksud gue kayak ya gue maksudnya appreciate banget kan ada beberapa orang yang suka nyinyir kan ini orang apa sih di skip di mute dan kalau gue justru malah gue orangnya suka ngeliatin sebenarnya kayak ini jualan ada promo apa ya gitu. Nah Yong coba deh, gue pengen denger cerita lo nih, kenapa lo tiba-tiba mikir kayak lo kan maksud gue ya lo tau stigma kan, udahlah laki-laki terus pakai jualan produk kecantikan gitu. Lo pengalaman lo gimana ya? Jadi gitu? Gini, jadi awal pandemi, gue tuh udah ngeliat banyak banget teman-teman gue ngepost soal Jafra. Ini apa gitu? Tadi gue pikir ini produk Indonesia ya, namanya Jafra gitu. Iya bener-bener kan namanya Indonesia banget Jafra. Iya gitu. Kenapa ini namanya Jafra? Mungkin aku yang memang baru tahu gitu. Jadi dari teman-teman aku pada ngepost ini apa sih intensi itu mereka ngepost gitu. Tadi masih sombong nih apaan sih Jafra. Tapi kan masih banyak gitu. Masih banyak tau sombong. Nah. Udah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jeng gimana ya? Bayar kosan, bayar mobil semuanya gitu. Akhirnya mulai memperhatikan lagi, itu tuh mereka sering ngepost yang pertama membuat aku tertarik itu adalah ini ada keuntungan langsung di post. Ini langsung dapat atau gimana sih gitu. Udah gitu waktu awal pandemi itu muka aku tuh beruntusan merah-merah. Jadi ternyata itu katanya dehidrasi, muka kita dehidrasi. Karena mungkin di rumah terus ya, jadi kering, kenapa?
Akhirnya temen tuh ngasih pinjem ada namanya mud mask, jadi kayak masker lumpur gitu. Itu aku pakai 2 minggu tuh langsung bagus. Jadi ini emang sebagus itu ya produknya. Itu pertama yang ini gitu. Sudah gitu, udah deh ini udah semakin menipis. Sementara dia begitu keuntungan langsung. Aku temuin dia temen aku itu gitu. Aku temuin udah jelasin sedetail-detailnya soal bisnisnya, soal produknya, dan soal MLM-nya. Sementara aku tuh benar-benar yang udah benci sebenci-bencinya itu sama MLM. Serius. Aku tuh udah bener nggak mau MLM. Karena kayak image-nya MLM tuh kayak apa sih gitu kan? Makanya kayak downline sama upline gitu kan. Ada yang bilang ya nih apa downline apa gua nggak dapat duit, padahal sebenarnya kalau lo nggak kerja ya masa lo mau dapat duit gitu kan? Kayak gitu kan sebenarnya. Jadi akhirnya aku temuin, terus aku tanya sedetailnya dan aku langsung join saat itu juga. Ternyata memang bisnis untuk MLM-nya tuh tidak seperti yang dulu. Ternyata banyak banget sistem MLM ya. Apalagi kan Jafra ini sudah tergabung dalam akademi asosiasi penjualan langsung Indonesia. Jadi kan memang udah terdaftar dan terakreditasi lah ya. Yang membuat aku tertarik adalah ternyata di situ sistem MLM-nya tidak seperti yang sistem Ponzi atau piramid yang kita cuma menguntungkan upline doang. Nggak seperti itu. Lo dibayar sesuai dengan kerjaan lo. Nggak ada target, nggak ada apa, semua dengan lo maunya seperti apa. Jadi kalau misalnya masuk Jafra itu ada 3, lo sebagai user doang, supaya lo dapat diskon kalau beli barang 30%, atau lo sebagai seller, lo cuma pengen jual barang doang. Jadi gua nggak mau ikut bisnisnya nggak apa-apa, jadi mau jualan lo banyak atau sedikit itu tergantung lo aja, lo sendiri nentuin gitu. Dan ketiga lo sebagai builder, nah builder itu betul lo ngejalanin bisnisnya, lo mesti ngerekrut orang, jadi kita bareng-bareng untuk menjalankan bisnis itu nggak bisa sendirian. Kita udah memang multi level begitu ya. Benar. Dan yang serunya lagi karena di Jafra ini aku baru kali ini temuin yang benar-benar komunitas itu positif dan supportif banget. Kita punya grup yang benar-benar tuh support banget dari branding, dari semuanya. Jadi benar-benar kita kalau ngeliat teman kita yang naik itu kita yang senang. Kita nggak yang iri di depan 100 juta. Kita malah kita semangat, kita jadi termotivasi. Kita hilangin dulu mental block bahwa gue nggak bisa jualan. Karena gue pikir sekarang lo mau atau enggak. Mungkin kalau gue kepepet tabungan gue mungkin enggak, tapi gue gak bakal seniat ini jualannya. Dan gue udah ngerasain memang sebagus itu. Dan cuma aja gue, yaudah deh, gue into it banget. Gue belum pernah ya benar-benar gimana ya. Dulu gue kerja di bank loh ini. Gue gak pernah ya bangun tidur tuh yang semangat mau jualan tuh gak kayak gini, gak kayak di Jafra. Jadi memang dari awal tuh gue ngerasa kayak gue bisa deh di sini gitu. Kita tuh ada feeling itunya gitu terus. Apa yang ngeliat temen gue si Cila yang udah levelnya udah gue eksekutif yang gaji udah 3 digit itu. Gue bilang gue bisa sih. Gue sih yakin gitu aja gitu ya. Jadi gue udah masuk, akhirnya gue ya udah. Kalau udah masuk sekalian gitu, jadi jangan setengah-setengah gitu. Lo bisa mau jualan banyak, tapi kalau branding lo cuma Senin Kamis ya gimana gitu kan? Gue malah pengen setiap orang yang ngeliat Jafra ingetnya gue. Gitu. Kebetulan yang dibilang Ayong tadi si Cila itu yang 3 digit itu kan dulu juga gue sama dia barengan di Bintang Radio waktu itu. Seangkatan Bintang Radio sama dia. Terus gue pas dia posting dia dapat berapa? 120 juta ya? Itu yang bulan September 123 juta. Gue kayak itu gaji gue berapa bulan gitu maksud gue. Gila loh, maksud gue kalau emang lo niatnya sebegitunya itu nggak ada yang mustahil gitu menurut gue, karena emang ya kalau emang lo maksudnya kalau nggak ada kerjaan, gue suka bilang sama teman-teman gue yang emang kena efek pandemi kemarin, gue bilang coba deh hubungin temen gue, suka kasih nomor teman-teman gue yang emang maksud gue ngeliat emang mereka expert gitu. Expert tuh maksud gue kayak gue tahu dari bawahnya gimana gitu kan sampai udah ya maksud gue kayak gini aja gila dapat duit 8,9 juta hari gini tuh gimana sih gitu maksud gue ya nggak sih? Makanya gue terbantu banget sih di Jafra, makanya gue kalau ngeliat teman-teman posting tuh gue jadi lebih ke gue udah bisa loh terbantu, ayo kita sama-sama gitu. Jadi gue lebih ke situ sih, bukan yang ayo gue cari download, enggak itu sebenarnya gitu. Karena yang masuk Jafra tuh juga gue nggak dapat apa-apa dari yang masuk Jafra. Kalau ada yang dapat duit, enggak, kita sampai nggak dapat, kita bukan money game. Gue cuma terbantu, kita sama-sama belanja, nanti kita ada namanya group value point, itu doang. Jadi kita bisa sukses bareng-bareng di Jafra kalau kita mensukseskan orang lain, nggak bisa sukses sendiri. Betul. Nah itu tadi kisah kesuksesan dari teman-teman gue semuanya. Gue mau nanya ini nih, yang paling sedih-sedihnya, yang drama-dramanya. Banyak. Biasanya kan kayak ya gue juga di kantor kan juga marketing ya, kadang ditolak itu kayak kalau lo ya ada juga rasa sedihnya gitu. Maksud gue lo ada nggak coba Ayong yang sedih, maksud gue kayak ditolaknya tuh bener-bener bikin lo
di titik rendah gitu maksud gua. Sambil minum aku haus. Boleh nggak minum dulu? Boleh lah, Ya? minum dulu. Tapi ini enak banget, ini bukan kita di sini ya. Iya. Ini gue jujur ya, Drew. Iya. Ini gue bener jujur nggak, Iya. gue nggak dibeda nggak di apa. Iya. Gue kan sering nyoba kopi Iya. susu. Iya. Tapi pas gue tadi nyoba, kok rasanya beda dan tapi bedanya enak, seriously. Ternyata memang susunya beda. Tuh, jadi teman-teman nanti mampir di Ngopile di Antasari ini enak banget buat nongkrong, buat ngobrol-ngobrol enak. Oke, balik kayak tadi. Yang lo pernah nggak ditolak sampai bikin lo Pernah banget. Jadi gue yang ditolak tuh ada kali udah ratusan orang nolak gue. Gue pasti kan jualannya online ya. Kita WhatsApp. Kalau gue sih gue jawabin satu-satu. Gue pernah tuh yang hai apa kabar, sehat-sehat ya. Lo mau jualan apa? Gue langsung digituin. Serius, gue selalu shock. Siapa tuh? Boy. Nonton gak dia ya benar. Oh, ada di sini. Nanti gue Bisa biasa aja nggak nolaknya. Bener jadi yang Iya. gue langsung Maaf. gini banget ya gue ya gitu. Cuman gue sih mikir gini. Ya semua juga mulai dari bawah. Even Mega Dirila yang Grand Ambassador Jafra, mulai juga begitu gitu. Kalau lo nggak mengalami penolakan, enak aja lo nggak bakal bisa menikmati indahnya kesuksesan nantinya. Betul. Jadi gue udah dapat, belum lagi kayak dari teman deket yang gue tuh lebih suka yang sorry ya gue nggak ada duit, gue nggak ke situ dulu. Oke, jadi gue jelas, nggak yang cuma dirit doang. Itu tuh kayak sedih tau gak sih? Ini jadi gimana? Iya atau enggak? Jadi kan gue nggak approach lagi. Harus gitu. butuh respon ya. Yes, Juga kadang yang menjatuhkan juga karena suka dari teman-teman sendiri sih menurut gue. Teman yang paling deket itu somehow yang Katanya Kita udah ngerasa deket ya, Yes, karena itu. kita disupport nih. Bener. Ternyata malah di ngapain sih lo gitu? Iya. Aduh ya, ini ya gitu kan. kan, Kok lo maksudnya- gitu Iya kan, padahal jadinya. itu sebenarnya teman-teman dekat itu yang harus Iya. lo support ya. Ada lagi nggak sih yang bikin lo jadi ragu? Ragu tuh kayak bener nggak sih bisnis ini gitu? Bener nggak sih si HDI atau si Jafra ini will provide my needs gitu maksudnya? Karena kan sebenarnya ya yaudah lah kita nggak usah banyak cincong gitu maksudnya kayak mikir pasti kan ini dong ya nggak sih maksud gue hari gini tapi kan somehow karena omongannya orang-orang apalagi yang paling sebel itu adalah orang yang paling deket sama lo ngomongnya begitu gitu pasti kan akan bikin down tuh kayak aduh sampai mikir kepala lo bener nggak sih gue udah maksudnya kayak lo udah ngeluarin modal di depan gitu ada nggak sih mikir kayak gitu kan? Kalau aku pernah lah, maksudnya kayak jalanin gak ya bisnisnya gitu. Itu awal-awal ya, maksudnya aku juga belum sering ikut Zoom, belum tahu sistemnya kayak gimana. Itu sempet lah kepikiran kayak, ini paling sama lah kayak yang dulu nih gitu. Aku pernah trauma kan sama satu MLM gitu, jadi udah keluar duit banyak tapi ya udah nggak jadi apa-apa, produk juga nggak dimakan, terus jadinya juga nggak jalanin bisnisnya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang karena intens banget Zoom-nya gitu, jadi kalau misalnya ada waktu aku dengerin, aku bakal dengerin sih gitu. Maksudnya ya perbandingannya tuh semakin lo niat, semakin lo ngerti, semakin lo gampang jualannya gitu, semakin lo yakin kayak orang tuh kan soalnya gini ya kak, kayak ditawarin, mau nggak madu gitu ya. Iya gue udah tahu kok, tapi bukan masalah lo tahu atau enggaknya, maksudnya manfaatnya tuh bagus banget gitu, maksudnya ini kan aku ada nih ya, kalau HD itu punya Propoelix tuh udah sampai masuk ke Menkes kak, dia tuh udah sampai dibawa ke Wisma Atlet gitu, jadi emang udah masuk juga ke obat-obatnya orang-orang yang udah kena COVID gitu, jadi menurut aku ya kalau bisa gue jadi agent lebih cepet nih, maksudnya lebih deket gitu, ya lu cepetan deh pada minum gitu, maksudnya karena minum suplemen tuh bukan kayak minum obat yang keras gitu. Dia tuh mesti rutin. Abis itu lo karena ini bukan obat ya guys, sekali lagi ini bukan obat, ini nutrisi. Kayak lo minum ini satu kali nggak langsung hari ini diabetes kan? Iya. Maksud gue semua tuh butuh proses. Betul. Lo punya sakit tuh pasti juga karena berbulan-bulan lo lakuin terus-terusan. Kalau lo jatuh dari tangga tuh langsung sakit guys, sama ditinggalin mantan. Langsung, hari itu juga sakitnya guys. Kalau ini tuh ya lo pasti rutin, lo dapet khasiatnya tuh ya beberapa tahun lagi gitu. Jadi nggak langsung lo mana nih gue minum kok gue nggak sembuh gitu. Enggak. Tapi yang lo bilang buat asam lambung itu beneran loh. Jadi kayak gue tuh asam lambung kan. Madu kan ya. Jadi emang parah sih asam lambung gue tuh udah parah. Jadi udah sampai gue tuh dimasukin, gue sempet di endoskopi. Dan dinding lambung gue udah merah sebenarnya. Tiba-tiba WhatsApp gue, kak suka minum madu nggak?
Dan emang gue lagi gila banget sama madu kan, karena waktu itu dokternya bilang kamu kalau mau ngurangin minum obat asam lambung, minum madu gitu. Dan madunya itu gue minum waktu madu hutan, which is manisnya manis banget. Madu itu manis banget. Pas gue liat gini, oh ini ya madu-madu kekinian itu gitu kan. Aku tuh juga gak suka madu loh Kak, tapi ini gak tau kenapa aku pengen coba. Karena ya emang gitu, dia bilangnya emang gak pakai proses pemanasan dan ini alami. Ya aku juga mau buktiin, maksudnya kan kalau gue mau bisnisin, gue mesti tahu nih bener atau enggak gitu. Keren, ini keren banget. So teman-teman, tetap di sini karena kita akan lanjut di episode berikutnya. So tetap pantengin channel ini ya, di barengan gue Natalie. Ayo di Have Fun bareng Andrew. It's okay to have fun. Yeah.